Perkenalkan, nama saya Juramail Tambunan dengan NIM 2202041 dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Laji. Di sini saya akan meresum tugas produktivitas perairan yang diampu langsung oleh dosen tamu yang berasal dari Universitas Lambung Makurat oleh Dr. Insinyur Rismi Yunita MSI. Beliau mengangkat materi biomonitoring kualitas air dan flora fauna di kawasan Desa Tarjun, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Yang beliau ambil judulnya itu adalah studi kualitas air dan keanekaragaman fitoplankton, makrozobentos, moluska atau krustasea, ikan dan vegetasi mangrove di kawasan Desa Tarjun, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pada lokasi yang beliau teliti itu berada di Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kota Baru, dengan luas area hutan mangrove itu sekitar 1.527 hektar. Yang dimana posisi kawasan Tarjun berada di sebelah selatan Sungai Serongga dan di sebelah utara yang dibatasi langsung oleh sungai besar. Dan pada muara sungai Serongga terdapat pelabuhan khusus, yaitu Batubara dan Stokpil. Permasalahan dalam penelitian tersebut itu adanya pembangunan oleh PT Indosmen Tunggal Prakarsa yang membangun industri pelabuhan ataupun transportasi air. Kemudian ada akumulasi bahan pencemar yang berasal dari letak kawasan Tarjun yang dipengaruhi oleh arus pasang dari Selat Makassar, Laut Jawa yang mengganggu keanekaragaman organisme pesisir. Kemudian ada pembukaan lahan yang dari pembangunan pelabuhan yang khusus untuk batubara dan stockpile yang lama-kelamaan mengganggu kualitas perairan dan mengganggu ekosistem sehingga membuat ekosistem di perairan tersebut itu menjadi tidak seimbang. Kemudian ada pembukaan lahan yang membuat luasan area hutan mangrove itu berkurang pada kawasan pesisir yang digunakan untuk pelabuhan bongkar buat muat barang untuk keperluan pabrik maupun output dari pabrik, yang mengurangi luasan kawasan hutan mangrove dan habitat atau biodiversitas akuatik mengalami kegangguan. Kemudian hutan mangrove, lahan tambak kayu pada di kawasan Tarjun itu yang dikonversi menjadi lahan tambak, kemudian kayu yang digunakan masyarakat untuk bangunan rumah dan lain-lain. Kemudian ada faktor alam juga akibat erosi sehingga menyebabkan longsornya pada kawasan di pesisir sampai ke daratan. Pada peraturan pemerintah 82/2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air itu menunjukkan bahwa kualitas air di perairan tersebut masih normal dengan kisaran suhu, TSS, kecerahan, kekeruhan, pH dan DO yang berada di batas normal, sehingga itu menunjukkan nilai bahwa perairan tersebut masih baik. Kemudian pada organisme di dalamnya seperti plankton, moluska dan krustasea menunjukkan nilai tingkat keanekaragaman itu H. aksen kurang dari 1,5, yang artinya tingkat keanekaragaman di perairan tersebut itu sangat rendah dengan tingkat kesuburannya juga yang rendah atau perairannya itu yang kurang subur. Kemudian ada juga ikan belat Guilding Bearers yang tertangkap dengan alat tangkap belat sebanyak 377 ekor, terdiri dari 27 famili dan 45 spesies, dengan tingkat keanekaragaman berkisar 2,3445 sampai 2,5921, yang artinya hak aksen lebih dari 2 jenis ikan beraneka ragam dengan kondisi perairan tidak tercemar dan keadaan struktur komunitas yang stabil di mana antara periode tidak sama komposisi jenisnya. Kemudian ada vegetasi mangrove yang dijumpai 17 famili dan 26 jenis. 30 jenisnya itu merupakan vegetasi khas mangrove Rhizoporaceae, 6-nya ada Avici, 3-nya Soneratia, 2-nya Melia, dan 1-nya itu ada Sterculia. Dan pada semak-semak dan rumputan. Terus ada indeks nilai penting atau NIP yang INP berkisar 73,57 sampai 143,89 yang di bawah 200. Pada stasiun 2 dan stasiun 1 merupakan kawasan yang paling baik kondisi kerapatan mangrove-nya dengan INP di atas 100.
Rhizopora mucronatai memiliki peran yang sangat penting dan mempengaruhi kestabilitas ekosistem mangrove. Sekian resume singkat saya. Bila mana ada kesalahan dalam kalimat, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.